Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas Redmi 10. Walaupun sekarang sudah banyak serinya ya Redmi 10 ya. Ada yang 5G lah, 10C lah dan sebagainya. Tapi ini yang Redmi 10 bagi saya ini adalah salah satu yang paling worth it ya. Walaupun memang belum 5G, tapi secara spek ini masih oke banget. Mulai dari displaynya ini yang saya suka, sudah 90 Hz ya, dimana HP lainnya juga banyak yang belum 90 Hz. Lalu kita di sini dapat dual stereo speaker, USB Type C. Terus untuk bahannya sendiri ini plastik ya, polikarbonat semuanya. Tapi kalau dipegang tuh terasa solid gitu ya, untuk HP pemula ini oke banget untuk build quality-nya. Di belakang ada kamera, 4 kamera ya yang bisa dipakai, cuman kamera utama dan ultrawide sih kalau menurut saya. Sedangkan yang lainnya cuma lensa gimmick aja gitu ya. Ya samalah seperti HP-HP entry level lainnya, banyak-banyakan kamera, tapi yang berguna ya cuman itu aja. Dari sisi spek pakai Helio G88, memori RAM dan internal 4/64. Secara chipset ini masih oke ya kalau buat kebutuhan sehari-hari, apalagi buat sosial media masih oke, ngegame pun juga masih oke sebenarnya. Tapi ya jangan berharap Genshin Impact ya, pastinya entry level seperti ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, salah satu keunggulannya adalah layarnya yang sudah 90 Hz. Kalau dibandingkan dengan layarnya masih 60 Hz, di beberapa HP entry level lainnya, saya kira ini adalah salah satu keunggulan ya. Walaupun layarnya masih IPS, pastinya belum AMOLED dengan harga sekitar 2.100.000 ya. Sekarang mungkin sudah agak turun lagi karena ada beberapa diskon kemarin di Agustus, ada event 17 Agustusan, mungkin sekitar 2 jutaan gitu ya. Untuk refresh rate-nya bisa dipilih secara manual ya, antara 60 Hz atau 90 Hz. Sepertinya konstan ya, bukan dynamic. Pastinya cuma HP entry level, tinggal dipilih aja mau hemat daya 60 Hz atau yang lebih smooth untuk scrollingnya di 90 Hz. Untuk dari softwarenya sendiri masih pakai MIUI 12.5, belum seperti HP Xiaomi yang lainnya ya, seperti Redmi Note 10 atau Xiaomi 11T itu yang sudah MIUI atau MIUI 13 dengan versi Android 12, ini masih Android 11. Secara pengalaman ya masih sama ya dengan MIUI lainnya. Dari segi mungkin banyak yang komen ketika di sosial media ada banyak bug dan sebagainya. Saya sih enggak melihat ya atau tidak merasakan sih bug-bug yang mengganggu di MIUI 12.5 di Redmi 10 ini. Masih lancar-lancar aja, baik itu kegiatan yang enteng seperti scrolling Instagram ataupun juga lihat YouTube, itu masih oke, nggak ada masalah sama sekali, tidak ada isu. Untuk baterainya sendiri di sini dia 5000 mAh dengan kecepatan charging 18 watt gitu ya. Nggak terlalu cepat-cepat amat tapi masih oke lah ya. Apalagi 5000 mAh itu cukup awet. Apalagi HP ini selain buat kegiatan sehari-hari, sosial media dan sebagainya, saya juga main game dikit-dikit lah ya. Dan juga beberapa kali saya pakai buat hotspot tethering ya, kalau memang internet di kantor lagi nggak bagus, baterainya juga awet, nggak ada masalah. Selain itu saya juga main beberapa games ya di sini ya, seperti GTA San Andreas itu jalan normal, nggak ada masalah. Ini pakai settingan bawaan ya, nggak terlalu di utak-utik. Ini mainnya lancar. Untuk settingannya seperti ini bisa dilihat di layar. Saya tidak banyak mengubah. Untuk settingannya paling cuman analog yang saya rubah, tapi yang lain-lainnya grafis dan sebagainya itu tidak ada yang berubah. Dan game pun juga berjalan lancar ya, enak buat dimainkan juga.
tidak banyak patah-patah ya, sekali lagi tergantung settingannya. Ini settingan bawaan dari aplikasinya untuk Redmi 10. Redmi 10 ini juga bisa dipasangkan dengan Bluetooth controller ya, yang saya review kemarin itu langsung plug and play, nggak ada banyak masalah walaupun MediaTek, karena ada beberapa yang komen di beberapa video, bisa nggak sih MediaTek pakai gamepad? Bisa banget, dan di GTA San Andreas ini nggak harus banyak mapping, dan lancar-lancar aja ya untuk sejauh ini. Nggak ada bug atau glitch selama saya main. Di awal-awal saya coba di sini masih oke-oke aja dan nggak ada masalah. Overall chipset dari MediaTek G88 ini masih sangat bisa diandalkan ya. Walaupun sekarang MediaTek udah ngeluarin yang paling tinggi itu Dimensity 9000, tapi masih ngeluarin juga kok yang entry level MediaTek G89 yang baru. Cuman beda satu angka. Kalau MediaTek sih nggak terlalu banyak perubahan performa ya, bisa cuman clock speed atau perubahan dukungan untuk megapiksel kameranya, cuman itu aja, cuman sedikit perkembangannya buat yang entry level. Jadi masih oke lah di tahun 2022 ini pakai MediaTek Helio G88. Selain buat GTA San Andreas, saya sih cuman buat bermain Ledger aja ya, buat di Redmi 10 ini, karena sekali lagi baterainya besar. Biasanya main Football Manager itu bisa 1 jam lebih, jadi karena baterainya awet nggak ada masalah, dan gamenya juga cukup ringan ya. Kalau game berat-berat di sini juga agak kurang sip lah, yang ringan-ringan kayak gini yang paling pas. Hasil foto seperti ini bisa dilihat. Untuk videonya sendiri ya entry level ya, biasa aja, tapi kalau buat ngerekam masih oke lah ya, di harga 2.100.000-an. Agak shaky ya, wajar lah ya di HP 2.100.000-an, tapi ini masih oke sih. Untuk kamera depannya seperti ini ya, bisa dinilai sendiri terlalu shaky atau enggak. Dynamic range pastinya off ya, jelek pastinya HP entry level. Overall secara performa Redmi 10 ini masih layak lah ya untuk dibeli, apalagi untuk mungkin adik-adiknya atau anak-anaknya atau mungkin orang tua yang butuh HP Android tapi nggak perlu yang mahal-mahal, tapi performanya masih oke, nggak 5G nggak apa-apa ya. Redmi 10 ini oke banget, apalagi kalau dibandingkan dengan saudaranya yang Redmi 10 5G juga ada plus minusnya lah ya. Di level pasti seperti itu, ada hal yang diunggulkan tapi di sisi lain pasti ada yang dikorbankan, dan menurut saya Redmi 10 ini adalah HP Redmi entry level yang paling seimbang lah ya di berbagai bidang, terutama di performa dan juga layarnya oke banget. Baterai juga oke banget, ngecas juga tidak terlalu lama, 18 watt, dan chargernya sudah ada di dalam paket pembelian. Oh iya, punya saya ini sudah saya kasih skin juga ya dari Skin, bisa dilihat di video review saya sebelumnya. Terima kasih sebelumnya sudah melihat video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.